ilmu itu luas dan tidak ada habisnya. Kita belajar dari proses kegagalan tersebut dan juga kita berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Hidup itu seperti pertandingan tinju, yang dimana orang yang kalah tidak ditentukan dengan siapa yang jatuh, tetapi siapa yang memutuskan untuk tidak bangkit kembali, seperti itu. Kita semua pasti bisa berprestasi dan semua orang pasti bisa berprestasi, tergantung bagaimana mereka melihat peluang. Berani untuk memulai, berani untuk gagal dan tetap berusaha. Dan berani untuk melakukan perubahan sehingga kita lebih bisa untuk show off dan lebih bisa untuk mengharumkan sekolah Islam Atirah, seperti itu. Recording in front of a live studio audience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Atira Friends, selamat datang di podcast Atira Talks dengan saya Andi Balkisayana Ahmad selaku moderator. Jadi di podcast kali ini saya tidak sendiri nih, tetapi ditemani sama dua teman yang berprestasi dan tentunya menginspirasi. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai, tapi tentunya ngobrolnya ini bermanfaat dan bermakna. Di sini Atira Friends pernah nggak sih berpikir kayak aku bisa nggak ya jadi medalis, aku bisa nggak ya menjuarai suatu lomba, aku bisa nggak ya jadi duta atau lain sebagainya. Tapi pesimis terus-menerus menahan diri kita untuk berkembang. Mungkin kita berpikir kayak kayaknya aku baru mulai melangkah, jadi susah mengejarnya. Mungkin kayak orang-orang tuh kayaknya udah bagus-bagus semua deh, kayak ada hal yang membuat kita itu tidak berani untuk melangkah. Nah, kita mau mengulik hal tersebut karena sebenarnya persepsi tersebut salah. Tentunya dengan dua teman saya, Salwa Salsabila dan Muhammad Rijal selaku narasumber. Nah, teman-teman ini mereka merupakan peraih medali perak dalam ajang OPSI 2025 ini. Boleh diperkenalkan dirinya Kak Salwa dan Kak Rijal. Silahkan. Baik, halo Atira Friends, perkenalkan nama saya Salwa Salsabila. Hai Atira Friends, nama saya Muhammad Rijal. Nah, oke, mungkin kita langsung bertanya nih lah, apa sih kayak momen pertama kali Kak Salwa dan Kak Rijal ini merasa kayak kayaknya ini jalanku deh, aku harus berprestasi, dan apa titik baliknya gitu sehingga Kak Salwa dan Kak Rijal ini memang serius dan betul-betul serius dalam perlombaan OPSI tersebut. Silahkan Kak. Nah, baik dari saya dulu ya yang pertama. Jadi kalau dari diri saya sendiri, momen ini berawal dari bagaimana saya mengikuti lomba-lomba yang dimana pada saat itu saya selalu sering mengalami kegagalan. Nah, pada saat mengalami kegagalan tersebut, saya melihat orang-orang yang mendapatkan juara dan saya merasa kenapa bukan diri saya yang ada di sana, dan dari situlah muncul seperti api-api kompetisi dalam diri saya. Nah, di situ saya berusaha untuk mencari apa kekurangan dari diri saya sendiri, dan saya melihat kompetisi OPSI ini yang dimana OPSI ini berada pada jenjang nasional dan diselenggarakan oleh Puspresnas. Nah, oleh karena itu saya berusaha untuk mengeluarkan segala effort yang bisa saya lakukan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah saya pelajari dari lomba-lomba sebelumnya. Nah, saat menikmati prosesnya dan melihat hasilnya, disitulah saya merasa seperti ini merupakan jalan saya yang membuat saya termotivasi untuk lomba-lomba ke depannya. Nah, seperti itu dari saya sendiri. Jadi begitu ya, api-api berkompetisi, berkobar setelah mengalami kekalahan. Jadi kekalahan itu merupakan pijakan awal untuk lebih berkembang dalam perlombaan selanjutnya. Nah, selanjutnya nih, setiap prestasi kan pasti punya perjuangan ya.
apa sih tantangan terbesar yang teman-teman hadapi dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Mungkin untuk pertanyaan ini saya yang jawab ya. Iya. Nah, apa sih tantangan yang kita hadapi selama proses meraih prestasi tersebut? Sebenarnya ada banyak dan tapi salah satunya itu kita susah dalam membagi waktu, di mana kita harus membagi waktu antara sekolah, ada organisasi juga dan juga kita harus bagi waktu untuk latihan. Nah, tapi kita percaya bahwa tantangan itu akan kita lewati dan akan kita lalui karena kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar kemampuan hambanya tersebut. Jadi kita harus selalu pegang prinsip tersebut bahwa kita pasti bisa dan kita pasti dapat lalui batu-batu kerikil tersebut atau tantangan-tantangan tersebut sehingga kita bisa meraih prestasi yang gemilang dan bisa mengharumkan nama Sekolah Islam Atirah. Ya baik, jadi kita itu kalau berorganisasi bukan merupakan tantangan ya untuk berprestasi. Buktinya dari Rizal sendiri, beliau merupakan koordinator divisi 1 dari OSIS tetapi masih bisa mendapatkan prestasi tersebut. Nah selanjutnya nih di Sekolah Islam Atirah Borneo itu siapa sih sosok guru atau teman yang paling berpengaruh dalam perjalanan prestasi dan apa sih peran sosok tersebut seperti itu? Lu mungkin mau jawab. Iya. Baik, jadi dari sisi orang-orang yang telah mendukung, membantu kami berjuang dari awal, dari yang paling berpengaruh itu mulai dari guru-guru yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, yang mengetahui kemampuan kami bahkan sebelum kami mengetahui kemampuan diri kami sendiri. Nah, salah satunya lagi terkhusus kepada Ibu Wahida selaku pembimbing kami yang dimana bukan hanya sekedar pembimbing tapi dia juga seseorang yang telah menemani kami berjuang dari awal. Nah, saya sering mendengar satu perkataan yang sering beliau katakan ketika ingin menjelaskan sesuatu, yaitu sependek pengetahuan saya. Nah, setelah saya mencari tahu apa sih makna dari kata yang sering beliau katakan tersebut, ternyata maksud dari kata tersebut adalah ilmu itu luas dan tidak ada habisnya. Nah, oleh karena itu meskipun kita menghabiskan waktu yang panjang bertahun-tahun untuk belajar, waktu tersebut tidak akan mencapai setengah dari semua ilmu tersebut. Nah, lingkungan juga di sekolah kami di Atira sangat mendukung bagaimana kami sendiri untuk berkembang, baik itu dari teman-temannya yang selalu menyemangati kami ketika sedang sibuk atau sedang stres dengan persiapan lomba-lomba kami. Ya baik, jadi sebenarnya guru itu sangat mempengaruhi dan lingkungan itu sangat mempengaruhi dalam pembentukan prestasi. Maka dari itu jangan sampai kita berada di lingkungan yang salah. Maka dari itu selanjutnya ini banyak kan orang bilang kalau anak berprestasi itu punya kebiasaan rahasia. Apa sih kebiasaan rahasia tersebut dan bagaimana kebiasaan tersebut berdampak besar terhadap Salwa dan Rizal ini? Sebenarnya kalau mau ditanya apa sih kebiasaan rahasia dari kita berdua, kalau dari saya sendiri tuh sebenarnya nggak ada, dan apa ya, kita untuk meraih prestasi tersebut kita hanya belajar dari kegagalan dan kita belajar dari proses kegagalan tersebut dan juga kita berusaha untuk melakukan hal yang terbaik untuk bagaimana supaya kita bisa menjadi anak yang berprestasi dan melihat peluang-peluang yang ada sehingga kita tidak terlalu terpenjara dengan pikiran kita yang bahwa hanya orang yang bisa berprestasi. Tidak, karena kita semua pasti bisa berprestasi dan semua orang pasti bisa berprestasi, tergantung bagaimana mereka melihat peluang, bagaimana mereka
bisa show off, bisa memperlihat bahwa mereka punya kemampuan di bidang tersebut, dan tentunya dengan itu kita pelajari dan juga tekuni bidang tersebut sehingga kita bisa meraih prestasi yang lebih gemilang seperti itu. Baik, mungkin langsung saja next ke pertanyaan selanjutnya. Jadi prestasi itu bukan hanya piala, tapi sebenarnya ada nilai dan ada pelajaran hidup yang penting dalam proses, karena kalau berkompetisi proses itu merupakan hal yang terpanjang, jadi proses itu merupakan hal yang paling bermakna. Apa sih nilai dan pelajaran hidup yang dapat diambil dari proses perjuangan meraih medali perak ini? Mungkin dari saya dulu ya, terus abis itu baru Lulu. Nah, apa sih pelajaran hidup yang didapatkan dari meraih prestasi tersebut? Tentunya pelajarannya adalah kita harus selalu berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik, karena proses adalah hal yang penting. Proses merupakan jalan untuk kita bisa berprestasi, dan kita harus selalu belajar dan belajar dari kegagalan yang sudah kita lalui supaya kita dapat memperoleh prestasi yang lebih dan dapat mengharumkan nama sekolah Islam Atirah. Nah, baik, dari saya sendiri, apa pelajaran hidup yang dapat saya ambil dari proses ini, yaitu bagaimana saya dapat menikmati proses dari mempersiapkan lomba ini sendiri. Banyak pelajaran yang dapat saya ambil, mulai dari bagaimana saya mengatur waktu, menyeimbangkan dari sisi persiapan lomba, schedule asrama yang padat, dan kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, selain itu saya juga dapat kedisiplinan saya juga dapat lebih terlatih, dan saya juga belajar bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Nah, saya pernah membaca salah satu buku yang dimana pada buku tersebut disebutkan bahwa hidup itu seperti pertandingan tinju, yang dimana orang yang kalah tidak ditentukan dengan siapa yang jatuh, tetapi siapa yang memutuskan untuk tidak bangkit kembali, seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya kita mempunyai peluang yang sama ya untuk berprestasi. Banyak sebenarnya nilai-nilai yang dapat kita ambil dari proses untuk menjadi orang yang berprestasi. Nah, mungkin ini bisa disampaikan pesan kepada Atirah Friends tentang bagaimana sih cara kita untuk berani berprestasi? Apa pesan yang paling kuat yang ingin disampaikan kepada Atirah Friends? Nah, pesan dari saya sendiri cukup sederhana, yaitu teman-teman semua harus berani untuk memulai. Nah, dari hal tersebut kita cukup berani untuk memulai, berani untuk gagal, dan tetap berusaha, karena saya yakin teman-teman semua pasti memiliki potensi yang sangat luar biasa, dan sekolah kita juga, Sekolah Islam Atirah, memiliki fasilitas dan guru-guru yang sangat mendukung, yang dimana kita dapat memanfaatkannya untuk menjadi penuntut ilmu yang haus akan ilmu pengetahuan itu sendiri. Mungkin dari saya sendiri untuk teman Atirah Friends yang mungkin pengen juga nih untuk berprestasi dan mengharumkan nama sekolah Islam Atirah, tentunya poinnya adalah berani untuk bisa show off, bisa memperlihatkan bahwa kemampuan dalam diri kita itu ada, tapi kita mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita bisa mengeluarkan potensi-potensi yang ada di dalam diri dan berani untuk melakukan perubahan sehingga kita lebih bisa untuk show off dan lebih bisa untuk mengharumkan sekolah Islam Atirah, seperti itu. Nah,
saya ingin menambahkan satu pesan dari saya lagi, yaitu teman-teman tidak boleh menunggu untuk diri teman-teman siap ataupun sempurna, karena kita tidak akan mengetahui bagaimana kemampuan kita sebelum kita mencoba untuk memulai untuk mencari prestasi tersebut. Iya. Baik, hasil yang sangat memuaskan tentunya dari proses dan perjuangan yang begitu menyusahkan, tetapi perjuangan akan dibalas dengan hasil yang setara dengan perjuangan tersebut. Jadi dari prestasi dari Salwa dan Rizal ini saya belajar banyak hal. Ternyata saya juga bisa menjadi orang berprestasi tersebut. Jadi mungkin karena saya berteman, jadi saya merasa relevan. Jadi ternyata saya juga bisa jadi orang berprestasi tersebut. Saya harus bisa. Dan mungkin sekian podcast kita kali ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atira, anggun, unggul, cerdas.